Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, kembali saya hadir di YouTube, di video, di Arif Billah Channel. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan wejangan-wejangan dalam kajian hakikat dan ma'rifat, tidak lain tidak bukan yang saya pribadi sampaikan melalui video-video saya, tidak lain tidak bukan mengenai tentang hakikat dan ma'rifat. Intisari isi daripada amalan-amalan syariat atau amalan-amalan lahiriah. Di sini yang saya pelajari atau yang saya bagikan
kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada. Sudah tentu yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang lebih positif, lebih pasti, lebih jelas, lebih terang tentang apa yang sebenar-benarnya suatu amalan syariat itu. Apapun itu bentuk amalan syariatnya, pasti ada isi kandungan yang tersembunyi, yang terkandung di dalamnya, yang bernilai hakikat dan ma'rifat. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada. Untuk kali ini berhubung suasana menjelang Hari Raya Idul Adha, di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang hakikat dan ma'rifatnya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang akan berlangsung belum lama lagi. Peristiwa Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha ini berkaitan erat dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi besar, yaitu bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dalam suatu kisah bahwa Nabi Ibrahim mendapat perintah atau wahyu agar supaya beliau menyembelih putranya Ismail. Beliau mendapatkan wahyu itu melalui mimpi. Pertama mimpi, beliau tidak yakin, belum yakin. Kedua, diperintahkan lagi, diwahyukan lagi supaya segera menyembelih putranya Ismail, tetapi masih belum yakin. Sehingga yang ketiga, beliau baru merasakan suatu keyakinan, sehingga beliau hendak menjalankan suatu wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Namun apa yang terjadi ketika beliau hendak menyembelih Ismail, putra beliau, seketika itu pula malaikat Jibril menangkap tangan beliau yang sedang memegang golok atau pisau untuk menyembelih putranya Ismail. Kemudian Ismail yang akan disembelih digantikan dengan seekor domba oleh malaikat Jibril alaihissalam yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu hanya sekedar ujian bagi seorang nabi agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah atau wahyu yang diwahyukan kepada beliau untuk menyembelih anaknya atau putranya merupakan suatu ujian semata. Namun apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada? Pelajaran atau i'tibar yang dapat kita ambil hikmahnya dari peristiwa perjalanan
Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam, yang dapat kita petik pelajaran adalah suatu ujian yang sangat berat, namun ujian itu tidak semata-mata, tidak serta-merta betul, atau tidak semata-mata menyengsarakan kita, menyiksa kita, atau menyedihkan kita apabila kita menghadapinya dengan tawakal, pasrah atas apa yang kita tempuh dalam kehidupan ini. Itulah hakikat daripada kurban. Kurban adalah suatu pengorbanan secara bahasa. Setiap orang itu punya pengorbanan. Setiap orang itu punya ujian masing-masing. Setiap orang itu punya tingkatan ujiannya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi kurang lebih, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya kurang lebih, dan sungguh Allah memberikan ujian kepada siapapun menurut ukurannya masing-masing, qadarnya masing-masing. Jadi apapun yang kita alami, yang kita hadapi, Allah sudah mengukurnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran takdir. Sudah diukur kapasitas kemampuan suatu makhluk, apakah mampu atau tidak mampu. Itu semua sudah diukur oleh Allah. Termasuk peristiwa Kanjeng Nabi Ibrahim, yang beliau digelar bapaknya para nabi, karena dari beliaulah lahir para nabi sampai kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada keturunan beliau juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diambil dari silsilah dari Nabi Ibrahim. Namun kalau kita ambil dari silsilah Nabi yang awal, yakni Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh manusia itu adalah keturunan daripada para nabi. Siapapun dia, apapun bangsa, suku,
agamanya, rasnya, tidak tertakluk kepada suatu golongan. Asalkan dia manusia, sudah pasti keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam beserta istri beliau Siti Hawa. Jadi eyang buyut kita, kakek dari segala kakek kita adalah Adam alaihissalam, dan nenek dari segala nenek kita adalah Siti Hawa. Itulah asal mula adanya manusia. Bapak Ibu saudara-saudariku hadirin hadirat dimanapun saja berada, peristiwa yang bisa kita ambil dari kisah daripada sejarah Nabi besar, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Beliau diuji dengan begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau karena pangkatnya adalah seorang nabi, bapaknya nabi dan putranya juga nabi. Jadi masing-masing punya iman yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sangat teguh. Iman yang tidak kaleng-kaleng, istilah bahasa sekarang, tidak abal-abal, tapi iman yang sebenar-benarnya iman. Nah, itulah imannya para nabi. Mengapa imannya para nabi begitu kuat, begitu kokoh? Karena dasar iman beliau para nabi itu adalah tauhid. Beliau sudah memahami tauhid. Para nabi, para rasul itu kuat imannya, kokoh imannya karena ketauhidannya sangat kokoh, sangat tinggi, sangat hakikat, sangat ma'rifat. Dan hakikat tauhidnya itu adalah ma'rifat. Makanya dalam kajian tasawuf ada tauhid, ada hakikat, ada ma'rifat, ada tasawuf. Jadi harus dipelajari semua Bapak Ibu saudara-saudariku. Jangan hanya terfokus kepada beramal. Sholat, puasa, zakat, tetapi ilmu tauhid kita tinggalkan, maka kurang sempurnalah amalan-amalan itu. Jadi yang memperkuat, yang memperkokoh, yang menyempurnakan seluruh amal kita, yang menyempurnakan segala amal itu adalah tauhid. Artinya tauhid itu adalah esa, mengenal yang esa, mengenal yang ahad, atau ma'rifatullah. Makanya para nabi, para rasul itu mukhlisin, orang-orang yang sangat ikhlas, orang-orang yang sangat ridho, sangat tawakal. Mukhlisina lahuddin, sangat ikhlas di dalam beragama.
Itulah para nabi, para rasul. Bagaimana caranya agar supaya kita itu bisa mengikut jejak para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para kekasih Allah? Satu-satunya jalan adalah mendalami tentang tauhid, atau harus wajib mengenal Allah, mengenal Rasulullah, hakikat Allah, hakikat Rasulullah. Makanya ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid itulah zat, syahadat rasul itulah sifat. As-sifatul lil mausuf, sifat itu bagi yang mempunyai sifat, tidak berpisah antara zat dengan sifatnya. Jadi tidak puas-puas, tidak bosan-bosan saya di sini mengulang-ulang kata-kata yang pernah saya katakan atau ucapkan, karena saya sangat mengharapkan Bapak Ibu saudara-saudariku supaya paham, supaya sepaham-pahamnya tentang kajian hakikat dan ma'rifat ini. Jadi hakikat daripada kurban atau hari raya Idul Adha atau hari raya kurban adalah membunuh atau mematikan ego pamrih arogan, hawa nafsu, keduniaan, cinta dunia, cinta yang selain Allah. Namun tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa untuk membunuh daripada cinta dunia, cinta yang selain Allah. Semua orang cinta kepada dunia. Setiap orang cinta kepada harta, cinta kepada apa yang ada di alam semesta ini. Jadi cinta kita kepada yang selain Allah itulah yang bisa membutakan kita daripada bertauhid. Namun apabila kita sudah bertauhid, sudah paham hakikat ma'rifat, insya Allah pasti kita bisa melalui ujian-ujian, tantangan-tantangan dalam kehidupan di dunia ini. Karena kalau tidak ada tantangan, tidak ada ujian, berarti kita bukan keturunan dari manusia. Kita bukan dari golongannya para nabi, para rasul. Karena manusia dari golongan para nabi dan rasul semuanya diuji, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semua diuji, tidak terkecuali. Apabila seorang nabi, seorang rasul itu diuji, begitu juga para wali, para aulia diuji. Namun sesuai dengan firman Allah tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh aku telah menciptakan sesuatu itu menurut ukuran qadarnya, ukuran kapasitasnya.
Jadi sudah diukur kemampuan kita, kapasitas kita. Jadi kita tinggal menjalankan saja, menjalankan hidup ini. Ikuti aja, ikuti saja alurnya, kemana arusnya. Yang penting tidak menyalahi aturan, menyalahi kodrat. Selagi itu betul, benar, masuk akal, kita jalankan saja. Karena kehendak kita, nafsu kita, ego pamrih arogan kita beda dengan kehendak takdir Allah. Di dalam diri kita itu ada nafsu-nafsu, namun di dalam diri kita ada satu sumber, ada sumber cahaya yang tidak ada mendua, cuman satu aja, satu saja sumber cahaya itu. Itulah sumber cahaya tauhid atau ma'rifat. Jadi itu yang akan kita pegang sebagai obor, sebagai penerang, sebagai lampu untuk kita berjalan, baik di alam dunia ini ataupun berjalan di alam pikiran, alam batin. Jadi satu-satunya lampu obor yang bisa menerangi kita adalah cahaya ma'rifat, cahaya tauhid. Jadi kemanapun saja kita, kemanapun, dimanapun, sampai kapanpun, kalau kita sudah memegang suatu cahaya, memegang lampu, memegang obor, maka kita tidak akan pernah kegelapan karena ada cahaya. Begitu juga apabila di dalam diri kita ada cahaya ma'rifat, cahaya tauhid, insya Allah akan selalu menunjukkan, akan selalu membimbing kita, sebagaimana Allah membimbing para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para kekasihnya. Begitulah Bapak Ibu saudara-saudariku, suatu hikmah, suatu iktibar, pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari kisah seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Jadi secara hakikat dan ma'rifat, peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya itu sehinggalah menjadi suatu simbol yang disimbolkan di dalam rukun haji. Banyak sekali peninggalan sejarah peristiwa yang disimbolkan dalam perjalanan atau rukun haji di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, atau di Timur Tengah atau di Arab. Jadi rukun-rukun haji itu simbol-simbol, semuanya simbol, simbol ihram, simbol tawaf,
simbol sa'i, simbol wukuf, simbol mencukur rambut, simbol apa ini, melontar di Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. 3 tempat. Jadi punya simbol semua, punya isi hakikat semua. Ada 3 tempat. 3 tempat kita melontar jumroh. Kalau secara syariatnya kita itu dikatakan melempar setan, karena pada waktu peristiwa Nabi Ibrahim hendak memotong atau menyembelih putra beliau untuk melakukan suatu wahyu perintah dari Allah, pada saat itu setan menggoda supaya bagaimana, supaya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya, sehingga Nabi Ibrahim melempar setan itu. Nah, itulah peristiwa yang diulang oleh jemaah haji. Jadi seakan-akan melempar jumroh itu seakan-akan kita melempar setan. Nah, itulah. Namun secara hakikat dan ma'rifat, melempar setan itu bukan dengan batu. Kalau kita kaji secara hakikat, jadi cukup kita tinggalkan saja apa-apa yang tidak semestinya. Tinggalkan segala yang dilarang, segala yang tidak boleh atau haram. Itulah hakikat melontar, membuang. Nah, kalau di dalam kajian tarekat, itu adalah suatu pensucian diri, pensucian akal, pensucian hati, pensucian kehendak. Itulah 3 tempat: Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Itulah yang dilempar. Kalau di dalam pelajaran tarekat, kita dibimbing oleh guru kita supaya mensucikan 3 tempat itu dengan tasbih. Nah, kayak ini misalkan ini tasbih. Jadi dipukul pikiran-pikiran kita yang negatif itu, dipukul dengan tasbih. Allah, 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 disucikan. Begitu juga batin kita, hati kita. Itu hakikat melontar, dilempar. Allah, 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 sambil menahan nafas. Itu kalau kaedah di dalam tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ya, semua tarekat mirip-mirip lah kalau secara tarekat. Namun apabila sudah sampai hakikat dan ma'rifat, tidak lagi digunakan metode ini. Metode ini tidak digunakan lagi karena sudah naik kelasnya. Nah, ini baru tahap tarekat menggunakan tasbih, dipukul. Ini hakikat kita adalah melontar. Hakikat melontar itu adalah mensucikan
mensucikan akal pikiran, mensucikan hati batin, dan mensucikan hawa nafsu kita. Jadi senantiasa mengingat Allah atau zikir. Makanya di dalam tarekat itu kebanyakan para salik atau para penuntut berlatih dengan wirid-wirid atau amalan tirakat, istilah bahasa Jawanya itu tirakat, riadoh, berlatih untuk mensucikan diri, mensucikan batin. Jadi untuk sampai kepada puncak ma'rifat, jadi yang dibersihkan akal, hati, dan kehendak, itu yang harus disucikan dulu. Jadi dalam metode tasawuf adalah takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu adalah meninggalkan segala yang haram, meninggalkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kalau tahalli mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji seperti riyadhah, tirakat, wirid, suatu amalan rohani atau batin. Kemudian tajalli, maka akan nyata hasilnya nanti kalau kita benar-benar sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan kita, kehendak kita, seperti ingin mencapai kepada mengenal jati diri kita, maka akan tercapai. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, sekelumit tentang kajian hakikat dan ma'rifat di dalam peristiwa Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha yang berhubungan dengan peristiwa kejadian yang dialami oleh Abun Nubuwah atau bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita kaji hakikat ma'rifat, semuanya itu punya nilai, punya makna, punya kandungan yang sebenar-benarnya, yang sejati, yang ada di dalam diri kita setiap manusia, rahasianya. Jadi apabila kita sudah mengetahui hakikat daripada segala hukum-hukum syariat dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat syariat itu punya hakikat, punya makna yang sebenarnya, yang sejati. Jadi itulah yang sebenar-benarnya yang harus kita pelajari, yang harus kita gurui kepada para ahli, agar supaya mengetahui makna yang sebenarnya, supaya bisa menjadi bekal, bisa menjadi jaminan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaminan kita selamat kembali kepada Allah adalah mengenal diri, mengenal jati diri.
Jadi awaludina ma'rifatullah. Jadi awal-awal kita beragama, berislam adalah harus mengenal siapa dulu Tuhan kita. Masa beragama tidak mengenal Tuhan? Siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji kalau kita tidak mengenalnya? Namun jangan dikira, jangan disangka mengenal Allah di dalam kajian hakikat dan ma'rifat ini seperti kita mengenal Tuhan-Tuhannya agama lain. Tidak harus berwujud seperti itu, seperti itu, seperti ini, tidak. Kalau Tuhan kita orang Islam, orang muslimin, berwujud tapi tidak nyata tapi wujud. Jadi untuk memahami tentang hal ini penting untuk punya guru, penting untuk punya pembimbing agar supaya tidak was-was, tidak ragu-ragu. Jadi langsung kepada poin kalau ingin belajar hakikat ma'rifat. Langsung cari guru yang ahli, yang sudah bisa sampai kepada maqam ma'rifat. Jadi hakikat haji itu adalah ihsan. Haji itu tingkatannya adalah ihsan. Rukun Islam yang kelima. Dia kan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat, dan ihsan. Iman cahayanya putih, Islam cahayanya hijau, tauhid cahayanya merah, ma'rifat cahayanya hitam, ihsan cahayanya kuning. Nah, itu simbol cahaya. Iman putih, bersih, tulus, itu putih. Islam hijau, subur, makmur. Jadi kalau orang Islam mempraktikkan, mengamalkan perintah dalam agama Islam, subur, makmur, sangat rukun, sangat indah kelihatannya, sangat subur, makmur. Seperti contohnya hari raya Idul Fitri atau Adha, sekian ribu orang. Nah, itulah simbol daripada hijau, subur, makmur, rukun, guyub. Itulah simbol dari hijau, damai, sejahtera. Itulah hakikat daripada Islam. Kalau dipraktikkan, kalau sama-sama mempraktikkan syariat Islam, damai, rukun, tentram, akur, itulah Islam, subur, makmur, hijau. Tauhid cahayanya merah, simbol apa? Tauhid itu adalah simbol daripada keesaan, keasahan, keesahan, esa, tunggal, ahad.
Jadi apabila orang sudah tauhid, sudah manunggal bersama Allah, sudah manunggal, istilah bahasa Jawanya itu sudah manunggaling kaula Gusti, maka dia akan menjadi orang yang berani. Lambang simbol dari merah, punya keberanian. Perhatikan saja orang-orang yang bertauhid itu, punya jiwa keberanian. Memang sepintas kita lihat orangnya kayak loyo, kayak tidak meyakinkan, namun kita tidak melihat batinnya. Keberaniannya itu timbul dari dalam batinnya. Jadi orang yang sudah bertauhid itu, yang sudah benar-benar mentauhidkan Allah itu, punya keberanian seperti para syuhada, punya keberanian di dalam hal apapun. Simbol daripada merah, tauhid. Kemudian marifat itu cahayanya hitam, simbol daripada marifat. Orang yang mengetahui itu, orang yang sudah mengenal itu, tidak butuh lampu, tidak butuh terang, tidak butuh cahaya, karena dia sudah tahu, sudah hafal, dia sudah kenal. Masa kalau sudah kenal Tuhan harus punya lampu, harus di tempat terang? Apakah harus di tempat terang atau tempat gelap? Apakah harus memilih? Apakah harus seperti itu? Tidak. Apabila orang sudah mengenal Allah, mau dalam keadaan terang, keadaan gelap, tetap saja dia mengenal. Nah, itulah simbol daripada marifat. Orang yang kenal itu tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Mau keadaan susah, keadaan senang, keadaan kaya, miskin, sakit, sehat, dia tidak akan pernah lupa dengan mengingat Allah, kenal dengan Allah. Itulah hakikat daripada marifat, bercahaya hitam. Walaupun di tempat gelap, tetap saja mengenal Allah. Allah juga mengenal kita. Jadi sudah saling kenal mengenal. Makanya di alam manapun kita, mau di tempat gelap kah, di dalam kubur kah, di akhirat kah, di mahsyar kah, kalau namanya sudah kenal ya tetap kenal. Itulah hakikat daripada marifat, cahaya hitam. Kemudian ihsan itu cahayanya kuning, simbol daripada sesuatu yang masak. Buah kalau sudah kuning pasti masak. Ada juga buah yang kuning tapi tidak masak, tapi kebanyakan buah kalau udah kuning masak. Buah pisang kuning masak, buah nangka kuning masak. Banyak jenis buah. Itu simbol daripada ihsan. Sudah matang, sudah sampai, sudah tinggal kita makan ibaratnya. Itulah ihsan, cahayanya kuning. Jadi secara bahasa, secara keilmuan, ihsan adalah menyempurnakan cita rasa serta ketulusan hati untuk menyempurnakan sesuatu daripada yang diperoleh. Nah, itu maksudnya. Ihsan adalah menyempurnakan cita rasa serta ketulusan hati, ikhlas menyempurnakan keelokan sifat sesuatu daripada yang diperoleh. Nah, jadi kalau ihsan itu tidak ada keraguan, karena marifat tadi. Kalau marifat apa? Marifat adalah mengenal
mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum dan fi'ilnya serta nafi dan isbatnya. Apa maksudnya? Mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum fi'ilnya serta nafi dan isbatnya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan hukum fi'ilnya, nafi isbatnya. Nafi isbat itu adalah disebut-sebut atau menetapkan. Contoh ini tasbih. Putuskan. Tasbih sudah habis. Ini tasbih sudah. Tidak perlu lagi disebut tasbih. Nah, itu maksudnya. Itulah ma'rifat. Sekali lihat saja sudah tahu, oh itu tasbih. Tapi orang yang menyebut-nyebut belum tentu dia tahu. Nah, contoh orang yang selalu menyebut Allah. Allah, 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 Allah. Padahal dia tidak tahu di mana Allah, siapa Allah, bagaimana sifat Allah. Jadi ma'rifat itu adalah memutuskan. Ma'rifat itu adalah mengenal sesuatu, mengenal akan sesuatu serta memutuskan hukum fi'ilnya. Maksudnya memutuskan apa pekerjaan sesuatu itu, apa fungsi sesuatu itu. Sudah tahu. Tidak perlu lagi disebut-sebut apa fungsinya. Sudah tahu fungsinya. Serta nafi dan isbatnya. Tidak perlu juga disebut-sebut. Nah, itu maksudnya. Seperti kita ma'rifat. Tidak perlu lagi disebut-sebut. Orang yang selalu zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah, belum tentu dia itu mengenal siapa yang dizikirinya, yang disebutnya. Tetapi orang yang diam, orang yang hening, bisa jadi dialah ahli zikir, ahli ma'rifat. Makanya hati-hati menilai seseorang. Jangan menilai seseorang dari penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Dan Allah tidak memandang rupa-rupamu, badan lahirmu, tetapi Allah memandang hati nuranimu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan melalui video di YouTube di Arif Billah channel pribadi saya ini. Simak terus kajian-kajian, wejangan-wejangan yang saya sampaikan melalui video di YouTube di Arif Billah channel. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid. Kita sama-sama saling menunjuki, saling menasehati agar supaya kita sama-sama selamat, sempurna kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Kita semua berasal dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.